Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Sore hari ini kalau kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Selamat datang untuk Om Hari, Tante, ya bisa bergabung bersama kami. Kami sangat senang bersama dengan jemaat Tuhan yang dari Garung, Ibu Pendeta Yesi. Puji Tuhan. Dan sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Terima kasih Om untuk kesediaannya bisa berbagi berkat sore hari ini. Sebelum kita akan memulai Bapak Ibu Saudara, satu pujian kita angkat. Kalau kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dipilih menjadi kita bisa melayani Tuhan, semua karena anugerahnya, semua karena berkat Tuhan. Siapa kita sehingga kita dapat bisa melayani Tuhan? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Sambil mengangkat tangan, mari kita nyatakan dengan pujian ini. Semua terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Semua karena anugerahnya, semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan semua karena anugerahnya. Kami sadar Tuhan siapa hidup kami. Kalau Engkau panggil kami, Engkau pilih kami untuk melayani Engkau. Semua anugerah Tuhan. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan ajaib Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan ajaib Tuhan.
Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesar. Kami angkat hati, kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan membawa kami pada sore ini. Kami ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib-ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Om Hari untuk maju ke depan, bisa membuka di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu. Engkau tahu kami berhimpun di tempat ini karena hati kami, jiwa kami, roh kami merindukan sentuhan-Mu melalui firman Allah. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati acara ini, sehingga benar-benar kami merasakan urapan Allah, kemuliaan Allah nyata memberkati kami dan mendewasakan kami. Untuk itu Tuhan, pakai Bapak Pendeta Ishak Tulus dengan urapan-Mu, dengan segala kekuatan dan kemampuan-Mu untuk menebarkan firman Allah, semata-mata untuk hormat kemuliaan Bapa di sorga. Untuk Engkau saja yang dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Ini yang jadi doa kami Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu pujian, kebanggaan kita bisa melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai, hati penuh damai saat Yesus beserta dalam kita melayani. Sekali lagi, ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai, karena Yesus beserta. Karena Yesus beserta dalam kita melayani. Sekali lagi sambil kita melambaikan tangan, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani itu. Sekali lagi berikan pujian, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ishak Tulus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami mau bersama-sama belajar firman, belajar menjadi pelayan seperti Engkau melayani.
Taruhkan hatimu di hati kami, taruhkan pikiranmu di pikiran kami, supaya kami mampu memandang pelayanan seperti Engkau memandangnya. Dan biarlah hati kami selalu berkata bahwa pelayanan adalah miliknya Tuhan. Dan kami harus mengerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh kekuatan kami. Biarlah pelayanan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan sedikit pun kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah semua hanya tertuju kepada Yesus, pemilik dari segala-galanya. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu, menghambat kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus silahkan ambil alih pelayanan ini, supaya kami boleh merasakan dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Mari katakan haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga semua pelayan Tuhan gereja ini, juga dari 2 gereja, Om Hari sama siapa tadi satunya? Ibu Yesi ya. Yesi ya, oke. Om Hari terima kasih ya boleh duduk belajar bersama saya. Sebenarnya saya harus belajar sama Om karena sudah lebih lama di ladang Tuhan. Kita mau belajar bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah kesediaan melayani. Boleh katakan amin? Ini menurut saya waktu yang tepat sekali kita persiapkan diri untuk pelayanan yang lebih baik. Kenapa? Karena gereja sedang diuji dan kemudian gereja harus menemukan orang-orang yang betul-betul excellent, hatinya murni, betul-betul cinta Tuhan. Amin. Sekarang ini saya rasa sudah mulai musim penuaian besar-besaran, tinggal Anda mau menuai enggak, kira-kira begitu ya. Dan saya mau mengajak saudara berangkat dari firman. Mari kita lihat Alkitab kita. Saya mau sampaikan 2 sesi hari ini. Enggak terlalu panjang, tapi saya minta kesediaan Anda karena untuk melengkapi kita semua ya, dari mulai pelayanan kita sampai kita berangkat dari mana gitu, supaya kita semakin kuat juga. Oke, Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Kejadian pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-14. Sudah siap mendengar? Boleh katakan amin. Ayat itu berkata begini, Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Boleh katakan amin? Saya tertarik dengan satu kalimat begini, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, ya ditawan oleh musuh, dirampas oleh musuh, Lot dan keluarganya dan orang-orang Sodom Gomora. Ya, mereka dijarah, mereka direbut, mereka dibawa lari. Lalu kemudian kata firman Tuhan, Abram mengerahkan, ya, berapa orang tadi itu? 318 orang banyaknya. Ini adalah orang-orang terlatih. Nah, kata terlatih ini yang kita mau bahas, ini mahal ini. Sebab kemarin itu ibadah saya melihat puji-pujian ini pasti hasil latihan. Ya kan? Ada gereja kalau mau ibadah latihannya setengah jam sebelum ibadah ada ya. Ada. Kira-kira hasilnya kayak apa gitu. Saya mau ngomong begini sama Anda. Latihan sama tampil itu lebih mahal latihannya itu loh. Boleh katakan amin. Ya, kalau Anda latihannya enggak sungguh-sungguh ya tampilannya pasti
jelek gitu. Jangan harap Anda punya kualitas baik kalau Anda nggak mau latihan. Makanya Anda yang males latihan, hari ini saya mau kasih tahu, jangan harap Anda menjadi orang terlatih. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang terlatih itu. Mahal loh kata terlatih itu, ya kan? Saya beri judul sesi saya yang pertama ini Tim 318. Supaya Anda ingat aja ya, Tim 318. Orang-orang terlatih. Dan hebatnya lagi begini saudara, 318 orang ini semua lahir di rumah Abram. Rumah Abram itu bukan panti asuhan, tapi ada 318 orang dilahirkan di situ, dilatih di situ. Memang paling enak itu kalau melatih orang yang kita lahirkan ya, di gereja kita lahir terus sampai besar, pasti cintanya itu beda sama yang pindahan. Yang pindahan gak usah tersinggung ya. Ini maksudnya kata dilahirkan itu ya dilahirkan dari kecil gitu. Dan ini 318 orang ini kalau saya boleh sebutkan itu mereka memiliki hati hamba yang humble banget. Terus kemudian memiliki jiwa seorang prajurit petempur hebat dan selalu menang ini orang ya. Jadi pelayan Tuhan itu, tulis yang saya ngomong ini ya, pelayan Tuhan itu harus memiliki hati hamba dan jiwa prajurit. Lu kok gak aneh? Hati hamba. Hati hamba. Anda pernah gak dengar orang ngomong begini, saya sih punya hati tapi belum sempet aja gitu. Ada ya? Bohong orang itu. Karena gini loh, punya hati itu artinya, kata Edkol begini, orang yang berkata punya hati berarti punya 3 indikator. Nah ini ditulis supaya Anda ngerti maksudnya punya hati. Kalau Anda melayani gak pakai hati, pelayananmu pasti gak menghasilkan apa-apa. Ya, harus pakai hati dan hatinya hati hamba. Boleh katakan amin? Orang yang punya hati itu punya 3 indikator. 1, punya waktu. Nah gitu. Kalau bilang punya hati tapi nggak punya waktu, omong kosong. Orang yang punya hati pasti punya waktu. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru 1 ya. Punya hati berarti punya waktu. Terus kemudian yang kedua, indikator kedua, orang yang punya hati berarti punya tenaga. Nah gitu. Punya tenaga artinya apa? Berbuat sesuatu, bisa mengerjakan. Kalau males, dia nggak punya hati. Gitu. Itu. Jadi kita mesti punya tenaga, bisa mengerjakan apa saja di gereja. Saya itu kalau masuk gereja mana aja gitu. Kalau lihat keset mencelek gitu, pasti saya betulin. Saya nggak nunggu pengerja. Di tempat saya sendiri juga gitu. Enggak, saya langsung kebut betulin kayak gitu. Kenapa? Hamba kok gitu. Punya hati berarti punya waktu, punya tenaga. Yang ketiga, punya duit. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong punya hati tapi medit, wah itu berarti nggak punya hati, omong kosong. Berani berkorban orang yang punya hati. Boleh katakan amin? Di mana hartamu di situ. Nah itu, jadi orang yang punya hati berarti punya duit. Nah sekarang dengan jiwa ya, hati hamba, terus jiwa itu jiwa prajurit. Jiwa prajurit, di dalam jiwa itu ada perasaan. Perasaannya terlatih, gak mudah tersinggung, kuat ya, dan perasaannya pokoknya seperti perasaannya Yesus. Terus kemudian ada pikiran, pikirannya juga ditujukan kepada Kristus. Terus ada kehendak, keputusan, semua keputusannya hanya memuliakan Tuhan, tidak yang lain-lain. Boleh katakan amin? Iya, nah ini 318 orang ini adalah orang-orang terlatih ya, kualitasnya bagus, excellent karena apa? Terlatih. Saya kapan itu buka YouTube, saya lihat tentang Kopassus. Kopassus, tahu Kopassus?
komando pasukan khusus, itu miliknya Angkatan Darat. Ada orang berkata 1 personil Kopassus bisa menumbangkan 60 tentara biasa. Kenapa? Karena latihannya berat. Kopassus itu ambil baret merahnya itu aja, dia harus renang dari Cilacap sampai ke Nusa Kambangan. Itu sambil dibebani 5 kilo di punggungnya. Itu ambil baret merah. Terus jalan kaki menempuh puluhan kilometer, ya. Terus naik gunung, panjat tebing, terjun, nembak, terus lempar pisau. Kopassus itu dilepas di hutan sendirian bisa hidup. Kenapa? Excellent Kopassus itu. Ya, beda sama Satpam. Nah kalau Satpam kan latihannya baris berbaris, itu pun kakinya keliru gitu kadang-kadang ya kan. Terus habis selesai baris berbaris ya, terus duduk di pos sambil minum kopi ya, terus sambil ngerokok jebul gitu, terus sambil main gaplek kadang-kadang gitu. Kopassus itu kalau ada perintah dari komandannya besok jam 8 pagi menghadap, jam 8 dia menghadap. Perintah dikasih perintah, gali lubang 3 kali 3 meter sedalam 3 meter, langsung gali. Selesai laporan dan ternyata komandannya ngomong gini, silahkan ditimbun lagi. Timbun lagi, dia nggak ngomong begini, bego ini komandan, sudah digali suruh nimbun lagi, enggak, langsung selesai ya kan. Itu kalau Satpam, nah suruh jam 8 datang ya kadang-kadang 8 seperempat itu Satpam ya kan. Jadi pelayan Tuhan yang suka terlambat itu bukan Kopassus, Satpam ya. Bilang sebelahmu, ada di sini orangnya. Ayo mulai sekarang kita disiplin waktu. Boleh katakan amin? Karena kita ini Kopassusnya Tuhan loh. Boleh katakan amin? Excellent. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ditiru jemaat. Kita pelayan. Nah gitu. Kalau boleh sebelum jamnya itu sudah datang gitu. Jangan takut rugi. Pokoknya bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Amin? Iya. Dan Kopassus itu mahal gitu. Nah, saya mau sampaikan begini. 318 orang ini adalah tim, ya, tim yang berkarakter. Nah, kira-kira begitu. Tim 318 ini adalah tim yang berkarakter. Nah, orang itu bisa karakter begini. Orang bisa berkarakter itu kalau begini. Terlatih itu begini, saya ulangi lagi, terlatih. Nah, kata terlatih di sini ini bukan hanya terlatih secara skill loh, bukan. Tapi terlatihnya tim 318 ini adalah terlatih secara karakter, terlatih juga secara skill, kira-kira begitu. Mari kita baca ayat berikutnya, ya. Kejadian pasal, mic saya dikecilin dikit aja supaya nggak seru ya. Kejadian pasal 14 ayat 15 dan 16 ayat itu berkata begini. Jadi mereka itu terlatihnya itu secara karakter juga skill, kemampuan ya. Ayat 15 berkata begini, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia itu Abram dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Jadi Abram bagi kerja, dibagi kelompok-kelompok begitu ya. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya lah kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Tolong ditulis begini ya. Tim 318 ini fokusnya itu adalah mengejar jiwa yang dirampas, dirampok sama musuh itu. Dan semua pelayan, apapun pelayananmu, mau aser, mau soundman, mau diaken, mau majelis, pokoknya mau pelayanan di strategi atau pelayanan fungsional atau pelayanan apapun namanya, sasarannya hanya satu. Mengejar jiwa-jiwa. Ayo ditulis yang ini ya. Semua pelayanan sasarannya hanya satu, yaitu mengejar jiwa-jiwa.
Boleh katakan amin? Contoh simpel aja begini, kalau Anda dikasih tugas jadi aser terima tamu, ya. Terus kemudian ada jiwa baru, Anda nyambutnya bagus, pasti dia akan balik lagi. Nah, tapi kalau yang terima tamu kayak orang sakit gigi, ya, walaupun gini, sekarang kan semua harus pakai masker, walaupun mulutmu diberangus, tapi kan matamu itu bisa memancarkan kasih sayang. Boleh katakan amin? Iya. Kalau lupa bilang lupa supaya terima tamunya itu enak gitu. Siapa ya lupa aku, tadi saya disapa sama bapak yang di sana. Aku lupa terus terang pakai berangus karena orang itu kalau pakai masker jadi lebih ganteng ternyata, ya kan? Ini penyelamat orang-orang merongos sebenarnya. Sorry. Terima tamu, jiwa pasti balik lagi. Terus edarin kantong persembahan. Jangan orang masih keluarin duit Anda tunggu aja kayak nagih hutang. Ya dia nggak balik nanti. Ya, itu. Saya kalau melihat timnya Hever bagus ya. Hever ini orang kuning. Aku buka nggak apa-apa Hever ya. Mana Hever? Boleh ya? Sip. Hever punya tim yang luar biasa sebenarnya. Dia orang kuning, Pak Edi itu orang ungu, detail, teliti, hati-hati, nggak sembarangan. Dia orang yang pegang value, nggak mau melanggar. Gitu, ya. Kalau Hever ini orang yang semua keputusannya didasarkan momen. Sekarang putuskan apa, besok terjadi apa, keputusannya beda lagi, gitu kira-kira gitu. Nah, kontrolnya ada di Pak Edi, nah itu ya kan. Terus gebukannya di Christine, mana Christine? Christine ini perempuan tapi orang merah dia, jadi jangan sakit hati kalau dia ngomong jebret-jebrot karena memang ya cangkemnya kayak gitu. Tapi ini bisa saling melengkapi gitu, bagusnya begitu. Om Hari sekali waktu di gereja foto karakter supaya timnya bisa, networknya bisa kuat, bisa memahami orang gitu. Saya bilang Hever, kamu belajar konsisten, ayo tak tolongin gitu ya, karena masih muda juga gitu. Hever ini adalah orang yang kelebihannya menjadi kekurangannya gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau orang kecewa. Dia maunya orang semua senang. Tapi justru itu nanti akan mengecewakan orang, saya bilang begitu. Harus berani tegas sedikit gitu ya kan gitu. Dan kamu masih muda, biasanya kalau kamu tegas yang sakit hati itu yang paling tua biasanya. Loh ini ngomong pelayan nggak boleh tersinggung loh ya. Haleluya. Nah saya selingi dulu ya. Ini tolong diingetin nanti yang ini, saya mau terus bablas ini ya. Tapi saya ingetin, gereja yang bertumbuh itu tandanya ada 4. Ya, tulis ini. Gerejamu bertumbuh gak? Gereja yang bertumbuh itu tandanya ada 4. 1. Jemaatnya makin dewasa, gak mudah tersinggungan. Nah ini tanda pertama. Jadi gak mudah tersinggungan. Dulu sebelum pandemi kan banyak orang tersinggungan. Ya kan? Pulang gak disalamin ibu gembala tersinggung. Natal anaknya nggak ditampilin, emaknya yang tersinggung, ya kan? Gitu. Seragam Natal ribut, nah gitu, ya kan? Nah, gitu. Kue Natal jadi persoalan. Makanya kalau masih mempersoalkan hal-hal yang dimakan terus kemudian jadi taek, nah itu, waduh itu sudah nggak dewasa. Ayo kita belajar dewasa, boleh katakan amin? Nggak tersinggungan. Terus kedua, tanda gereja bertumbuh yang kedua, melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Itu kalau pemimpinnya itu aja nggak pernah diganti-ganti, ketua kaum muda sampai jenggotnya nggak ganti-ganti, gitu. Jadi gini loh, harusnya itu konsepnya itu. Seorang pemimpin kaum muda harusnya memuridkan kaum muda, terus membidik siapa kira-kira berikutnya yang bisa memimpin, terus dia muridkan, terus koordinasi kerjasama sama gembala, sama pemimpin. Ini kira-kira gimana Om? Nah gitu. Tanggung jawabnya harusnya seperti itu. Tidak hanya
bikin acara-acara aja, acara-acara itu susah rubah orang, ya. Terus tanda yang ketiga adalah jumlah yang melayani semakin banyak. Kalau perlu semua jemaat dilatih melayani. Boleh katakan amin? Nah itu. Terus tanda yang keempat, jiwa-jiwa baru bertambah-tambah. Nah gitu. Jiwa baru itu datangnya belakangan. Kalau yang pertama belum dewasa, ya nanti kesinggung mencelat lagi gitu ya. Oke. Aku tadi ngomong apa ya yang tadi itu? Ya, tim 318 ini adalah tim yang berkarakter. Tulis, dan gereja butuh pelayan-pelayan yang berkarakter. Boleh katakan amin? Berkarakter gini, tim 318 ini adalah tim yang terlatih itu secara karakter dan secara skill, kemampuan. Jadi dua-duanya ini nggak boleh pincang ya. Karakternya terlatih, terus kemudian skillnya atau kemampuannya juga terlatih. Kenapa? Karena begini, skill itu yang membuat Anda naik. Tapi karakter yang membuat Anda bertahan di atas bahkan terus naik. Boleh katakan amin? Kalau cuman punya kemampuan tetapi tidak punya karakter, nah akhirnya sombong, jual mahal. Itu karena apa? Nggak didasari dengan karakter, makanya karakternya juga harus dilatih supaya apa? Nggak sombong, kalau bisa pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Habis melayani, aku tadi gimana? Nggak usah. Terus kalau ada yang jawab begini, elek, wah langsung tersinggung habis itu. Makanya gak usah minta penilaian orang, boleh katakan amin. Jadi yang perlu dilatih adalah karakter dan kemampuan, skill. Nah tim 318 ini punya itu. Karakter punya, terus kemampuan juga punya. Nah karakternya di mana, kemampuannya di mana? Nah karakternya mereka ini nurut sama Abraham. Diarahkan Abraham mau, terus kemampuannya di mana? Kemampuannya mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab, ngejar musuh sampai ketangkep dan dibawa pulang. Ngejar apa yang dia kejar, jiwa-jiwa yang hilang itu dikejar sampai dapat, dibawa pulang. Nah itu kemampuannya sampai di situ. Jadi harusnya pelayanan kita itu bukan hanya tampil di mimbar loh, tapi kita juga bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Ayo mulai sekarang mimpi besar kita, setiap pelayanan kita menarik jiwa-jiwa dibawa datang ke gereja. Makanya kayak pujian. Nah, ada orang yang mengatakan tim pujian ini ibarat toko itu kayak etalase. Kalau etalasenya bagus, menarik, orang pasti pengen lihat, pengen tahu isinya. Nah begitu. Kalau pujiannya bagus, menggiring jemaat masuk dalam penyembahan, maka taburan firman pasti akan tertabur dengan baik. Amin. Jadi mari kita semua, karakter kita harus terus dilatih, kemampuan kita juga harus terus dilatih. Boleh katakan amin? Saya dulu apa aja nggak dilatih itu biasanya hilang. Saya dulu waktu masih muda itu saya bisa main drum. Gembala saya itu nggak boleh orang lain main drum, hanya saya yang boleh. Sekarang karena sudah perut kayak drum, gak bisa lagi ternyata. Jadi gini, apa aja yang gak dilatih pasti hilang. Sebab itu mari kita terus latihan. Ya, jadi kuncinya ada di mau dilatih. Boleh katakan amin? Kenapa sih orang kok gak mau gitu? Orang kok gak mau gitu? Itu sebenarnya ada penyebabnya. Makanya seorang gembala, tim gembala itu harus menjadi ini sulit dan ini tidak dilakukan semua gembala. Seorang gembala, seorang pemimpin itu harus menjadi satu konselor, ya, menyembuhkan hati jemaat. Kan hampir hati jemaat itu semua luka, cuman nggak tahu aja. Nah, konseling itu membuat orang dari tidak mau menjadi mau. Orang kalau hatinya luka pasti nggak mau loh. Tapi dikonseling supaya dari nggak mau menjadi mau. Nah gitu. Terus kemudian seorang gembala, seorang pemimpin harus jadi trainer juga, pelatih. Pelatih ini dari nggak bisa menjadi bisa.
Setelah dari enggak mau menjadi mau, terus kemudian dari tidak bisa menjadi bisa. Nah yang keren ini, yang kita baca ini, terlatih. Ini harus menjadi coach, seorang gembala, seorang pemimpin harus jadi coach. Coach itu apa? Menjadikan orang dari bisa jadi ahli. Itu kompetensinya muncul, kira-kira begitu. Kalau saya tadi ngobrol sama Hever, orang kalau enggak ada dalam panggilannya, itu biasanya bisa stres. Makanya menempatkan orang juga harus dipanggilannya supaya apa? Pasti dia akan jadi excellent dan mencapai maksimal gitu. Nah, membangun karakter seperti tim 318 ini dibangunnya oleh Abraham itu sejak lahir loh. Jadi enggak dalam waktu singkat. Jadi jangan mimpi membangun karakter itu dalam waktu pendek. Pasti panjang dan jatuh bangun. Tapi pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi gitu. Jadi saya melihat tim 138 ini punya 3 dasar karakter yang paling mendasar. Jadi orang kalau membangun karakter itu kalau nggak punya 3 hal ini, Anda tulis ya. 3 hal penting untuk membangun karakter. Dan orang kalau nggak punya 3 hal yang saya mau sampaikan ini, nggak terbangun karakternya. Yang pertama, orang-orang yang dipimpin oleh Abraham ini, orang-orang yang dipimpin oleh Abraham ini, ya, kalau kemampuannya tadi saya sudah jelaskan, sekarang karakternya, karakter daripada tim 318 ini, membangun karakter itu perlu 3 hal dan gak boleh tidak. Satu adalah rendah hati, itu satu. Ini rendah hati ya. Terus kemudian saya sebut dulu, terus kemudian nanti saya jelaskan satu-satu ya. Ini awal dari semua karakter, rendah hati. Terus yang kedua setia, yang ketiga jujur. Kalau orang gak punya 3 hal ini, karakternya gak akan jadi. Rendah hati yang pertama, kita bahas satu-satu. Rendah hati itu, ya guru saya menyebutnya begini, rendah hati itu. Rendah hati itu adalah ibu kandung dari semua karakter. Nah gitu. Jadi orang yang gak punya rendah hati gak akan melahirkan karakter-karakter berikutnya. Di mana rendah hatinya si 318 orang ini? Taat sama Abraham. Ya, nurut sama Abraham. Itu rendah hatinya. Dan rela diproses. Nah orang yang rendah hati, itu begini. Rendah hati itu adalah ibu kandung dari semua karakter. Kalau pakai bahasa umumnya mungkin lebih baik begini. Rendah hati adalah dasar untuk membangun karakter. Orang yang gak punya rendah hati berarti gak akan terbangun karakter-karakter yang lain. Mari katakan amin. Ayo kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Ayat itu berkata begini. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Yang muda katakan haleluya. Dan kamu semua, berarti kamu semua itu tanpa kecuali. Kita semua tua, muda, kecil, besar, laki, perempuan, pendeta, jemaat, majelis, diaken, worship leader, singer, pokoknya pemusik. Dan semua yang ada dalam ruangan ini. Kita semua, katakan amin. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Boleh katakan amin? Ya, jadi rendah hati itu modal pertama. Dan cari orang rendah hati itu gak gampang, susah. Anda pernah dengar gak orang suka ngomong begini, saya gak sombong loh ya, terus ngomong. Itu dosanya malah double itu. Ngomongnya gak sombong ternyata sombong, ya kan? Kan lebih baik begini, mohon izin saya sombong sebentar, habis itu aku bertobat. Bilang sebelahmu, ini buat kamu. Dan orang sombong itu pasti sekali waktu kena batunya.
Ada satu pendeta sombongnya luar biasa. Loh, pendeta sombong ada? Banyak. Di GPDI aja nggak ada, ya kan? Di GP-GP yang lain banyak. Diundang di satu gereja khotbah. Begitu masuk disambut sama pengurus gereja, terus dikasih duduk depan. Sambil duduk dikasih mic khusus pembicara, clip on. Yang dijepit di sini nggak pakai dipegang. Sudah tahu caranya? Oh tahu, sudah biasa pakai begini. Padahal baru kali itu dia pakai, ya kan? Dan pada waktu diberikan itu kondisi mic itu sudah on. Dan ternyata on off-nya pun dia nggak tahu. Jadi akhirnya dalam pujian ini suara pendeta ini paling keras. Kenapa? Oh karena kan mix pembicara itu biasanya di setel paling kenceng, terus ini operatornya nggak jeli. Kalau suaranya bagus nggak apa-apa, ini suaranya kayak kambing minta kawin. Jadi betul-betul ngerusak suasana ibadah. Begitu worship leader ngomong, mari kita siapkan hati untuk firman. Nyanyi satu pujian, Bapa engkau sungguh baik. Tiba-tiba ini pendeta cari kesempatan lari ke toilet, mic-nya on. Kasih-Mu melimpah, dia nyanyi ya. Di hidupku, tiba-tiba pemain keyboard mendadak kaget. Ada suara yang bukan dari keyboardnya. Bapa, kerucuk. Ku berterima kasih, kerucuk. Berkat-Mu hari ini, dut gitu. Wah ini pendeta begitu balik ke ruangan, semua mata nengok dia dan pendeta ini wajahnya berwabang merah. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Dia sadar apa yang terjadi di kamar mandi terdengar di ruang ibadah. Coba kalau tadinya ditanya, tahu? Dia bilang nggak tahu, dikasih tahu. Bisa? Dia bilang nggak bisa, pasti diajari. Itu hasil orang yang sok tahu. Ya, bilang sebelahmu, makanya jangan sok tahu. Pelayan Tuhan nggak boleh sok tahu, tapi rajin cari tahu. Boleh katakan amin? Satu lagi, ada orang Chinese paling jago makan kuaci. Jadi kalau maesong yang dicari bukan jenazahnya di mana, ya, tapi kuacinya di mana. Kalau kita makan kuaci kan satu-satu, ini enggak, ambil satu genggam masuk mulut, ya, terus mulutnya kayak gilingan, jadi kulitnya keluar satu-satu. Orang Batak lihat begitu, ngomong begini, cuman begitu, aku juga bisa. Ambil kacang orang Batak. Kulit keluar satu-satu. Orang Jawa, mek ngono ya iso. Kali ini bukan kulit yang keluar, gigi oglak keluar satu. Kenapa? Dia ambil salah. Dia pikir dia lebih hebat. Makanya gini, ayo gini ya. Kalau ada orang sombong, kita turun. Boleh katakan amin? Orang turun, kita lebih turun lagi. Orang turun, kita lebih turun lagi. Sampai kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kalau kita sudah berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang bisa menurunkan Anda. Kalau tangan Tuhan yang sudah membuat kita naik, tidak ada satu kekuatan bisa menurunkan kita. Kita akan tetap naik. Ya, sebab itu mari kita rendah hati. Ini ibu kandung karakter. Nah, orang yang rendah hati, saya tadi nulis beberapa hal gitu ya. Orang yang rendah hati itu tandanya begini, Anda tulis ya. Dan ini Anda hidupi. 1, rela tunduk otoritas. Ini gak gampang dan otoritas itu kadang-kadang gak lebih pintar dari Anda. Ini buat orang merah sulit. Karena orang merah akan selalu, hari belum pernah tahu yang ini ya, merah, kuning, hijau, ungu. Karakter merah itu adalah karakter yang keras dan orang-orang begini biasanya gak mau monoton, maunya perubahan gitu. Dan kalau melihat, dan dia akan selalu ketemu orang yang
pemimpin yang rasanya nggak lebih dari dia. Makanya PR pentingnya orang merah itu adalah tunduk otoritas seumur hidup. Ada orang merah dari jemaat ini? Boleh angkat tangan orang merah? Itu yang tinggi lagi Bu. Ya. Ada lagi yang sudah ikut foto karakter yang merah? Tapi orang merah itu bagusnya cepat sekali. Kalau dikasih tugas pasti selesai. Gitu. Tunduk otoritas. Orang yang gak tunduk otoritas, ini perhatikan baik-baik ya. Orang yang tidak tunduk otoritas itu sama dengan seperti mobil dikeluarkan dari garasi. Terus kemudian kena hujan panas, rusak sendiri. Karena apa? Otoritas itu walaupun kelihatannya gak lebih pintar dari Anda. Tapi dia diberi kuasa oleh Tuhan memproteksi. Lu kok gak amin? Amin? Tunduk otoritas. Orang yang rendah hati mampu tunduk otoritas. Orang gak tunduk otoritas itu alasannya kan satu aja. Sombong, ya kan? Musa aja yang begitu hebat masih dihina-hina, ya kan? Gitu. Tunduk otoritas. Terus yang kedua, taat aturan. Biasanya gitu. Itu orang yang rendah hati. Selalu ikut aturan. Pokoknya sudah diatur ya itu diikuti. Gitu. Karena apa? Aturan itu lahirnya dari otoritas tadi itu. Nah saudara tahu loh. Ini yang namanya 318 orang ini tidak mengerjakan misinya sendiri. Tidak mengerjakan visinya sendiri. Tapi mengerjakan visinya Abraham. Mengerjakan misi daripada Abraham. Orang yang tunduk, orang yang rendah hati, dia tidak punya hidden agenda, tapi dia akan mengerjakan apa yang jadi visinya pemimpin. Boleh katakan amin? Makanya pemimpin juga harus punya visi yang jelas. Karena kalau pemimpinnya nggak punya visi yang jelas, yang dipimpin pasti berantakan juga gitu. Nanti sesi 2 saya sampaikan itu ya, gitu. Taat aturan, terus kemudian yang ketiga disiplin waktu. Orang yang rendah hati pasti disiplin waktu. Terus yang keempat. Yang keempat, orang yang rendah hati itu punya sikap benar terhadap pelayanan. Sikap yang benar terhadap pelayanan. Sikap yang benar terhadap pelayanan itu seperti apa? Memandang pelayanan itu ya, pelayanan itu bukan beban tapi kehormatan dari Tuhan. Karena pelayanan itu terhormat di mata Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi Anda kerjakan dengan penuh rasa hormatnya itu kepada Tuhan. Seperti itu. Sikapnya benar terhadap pelayanan. Berikutnya. Dan orang yang rendah hati, dia tidak akan mengembangkan spirit independen tapi unity. Yang keberapa tadi itu? Ya, mampu unity, mampu kerjasama dan tidak independen. Khusus orang merah ini, karena orang merah ini independennya tinggi banget. Karena memang bisa, ya gitu. Bukan masalah bisa, kita masalah mau, masalah kerjasama. Boleh katakan amin? Jadi dia mampu untuk menumbangkan rasa independennya dan kemudian mau di tim, kira-kira begitu. Itu orang yang rendah hati. Berikutnya adalah tidak ada hidden agenda. Tidak ada agenda pribadi. Gitu. Jadi semua yang dikerjakan itu karena memang sudah kesepakatan bersama-sama. Gitu. Itu orang yang rendah hati. Terus berikutnya yang terakhir, naik pada waktunya. Jadi tidak memaksakan diri. Gitu. Boleh katakan amin. Terus karakter yang berikutnya. Yang pertama tadi rendah hati. Yang kedua adalah setia. Mari kita lihat Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 12. Ayat itu berkata begini. Setia, ya, setia, karakter setia. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Ayat itu berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur,
Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Setia. Anda tulis yang saya ngomong. Setia itu adalah batu penjuru karakter. Setia itu adalah batu penjuru karakter. Kalau rendah hati dasar, ini batu penjurunya. Itu yang di pojok itu, untuk membangun dinding-dinding, kira-kira begitu ya. Batu penjuru karakter itu adalah setia. Orang yang tidak setia juga tidak akan terbangun karakter-karakter yang lain. Dan ngukur kesetiaan seorang pelayan itu lewat 3 hal. Ya. Lewat 3 hal orang diukur kesetiaannya, gitu kira-kira kalau menulis ya. Lewat 3 hal orang diukur kesetiaannya. Satu adalah begini, ayat yang ke-10 itu, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Boleh katakan amin? Jadi mengukur kesetiaan orang itu mulai dari 1, dari perkara kecil. Ini yang pertama ya. Kalau yang kecil aja nggak setia, yang besar pasti nggak setia. Dan banyak orang maunya itu langsung ke yang besar menurut pandangan dia. Pokoknya begini loh. Caranya Tuhan itu mau di pelayanan, mau di pekerjaan, di apapun. Kalau Anda nggak setia dengan perkara yang kecil, Anda tidak akan pernah dipercaya perkara yang besar. Siap untuk perkara yang kecil? Menghargai perkara-perkara kecil? Coba kalau menurut Anda ada nggak pelayanan yang dianggap remeh itu? Banyak. Seperti terima tamu itu orang anggap itu nggak penting loh. Jadi yang penting itu naik mimbar. Menurut saya enggak. Semua pelayanan yang kita kerjakan itu adalah menarik di mata Tuhan dan penting di mata Tuhan. Boleh katakan amin? Perkara kecil ya. Anda di kamar mandi menemukan tisu dan lain. Harusnya gereja itu enggak usah ada tulisan tolong kalau kencing disiram. Enggak usah. Orang yang tanggung jawab kencing ya disiram ya kan. Gitu. Di Banyuwangi malah ada gereja ada tulisannya begini, mata Tuhan ada di mana-mana. Itu sebenarnya kalau mau disimpulkan itu begini, kalau kamu kencing gak disiram Tuhan lihat, gitu kira-kira begitu. Harusnya nggak usah begitu. Kenapa? Wong yang duduk itu anak-anak Tuhan kok. Apalagi kalau hamba Tuhan, kalau sampai kencing gak disiram, waduh. Ayo kita perkara kecil mesti mulai setia. Amin. Ya. Yang kedua, mengukur kesetiaan itu dari mamon. Ya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Mamon itu bukan harta yang sesungguhnya. Nah, kalau kamu tidak setia dengan mamon, maka harta yang sesungguhnya, hal-hal yang kekal, Anda tidak akan pernah dapat. Ayo kita setia dari mamon juga. Boleh katakan amin? Gimana caranya setia dari mamon? Tulis yang saya ngomong. Setia terhadap mamon itu prakteknya titik 2. 1, cara mendapatkannya harus benar, halal. Boleh katakan amin? Pelayan Tuhan jangan bekerja yang tidak halal. Harus halal. Semua kekayaan yang Anda peroleh dengan cara-cara yang salah, Anda bawa masuk rumahmu, itu tidak akan menjadi berkat. Ya, ayo. Kita terima yang halal aja, berkat Tuhan aja. Kita itu harus kerja keras ya. Kalau saya punya istilah itu untuk mendapatkan uang itu harus pakai yang namanya hand, head, heart. Tangan, kerja keras. Ya. Tapi kalau nggak pakai kepala, nggak pakai pikiran, ya uangmu berantakan, ya kan? Makanya pakai kepala, namanya kerja cerdas.
Tapi jangan lupa, supaya benar ya pakai hati. Namanya kerja benar. Jadi kerja keras, kerja benar, kerja keras, kerja cerdas, kerja benar. Karena kalau cerdas saja tanpa diimbangi benar itu namanya licik. Ya gitu. Ayo kita lakukan ini. Boleh katakan amin? Terus 2. Yang pertama cara memperolehnya halal. Yang kedua, ini keuangan yang berdasarkan firman ya. Keuangan pelayan Tuhan itu harus benar. Boleh katakan amin? 2. Persepuluhannya harus benar. Aku ngomong ini sebenarnya nggak enak, tapi karena ini benar ya jadi enak juga. Gitu. Saya nggak makan perpuluhan ya, makan nasi, nah gitu ya kan. Tapi saya juga bayar perpuluhan, makanya begini loh. Kita itu mulai dari pendeta, majelis, semua kita harus benar dengan miliknya Tuhan ini. Lu kok nggak amin? Aku nggak usah baca ayatnya karena ayat itu paling dibenci jemaat. Tapi dicintai pendeta, ya kan? Tapi saya sambil ketawa, tapi ini serius Bapak Ibu. Kita harus benar dengan miliknya Tuhan. Boleh katakan amin? Terus kemudian ini mendapatkannya mengelola. Mengelola itu tadi, mulai 1 itu tadi ya. Perpuluhannya benar. Terus yang ketiga, persembahan harus benar. Benarnya itu bukan jumlahnya, tapi rasa hormatmu terhadap Tuhan ketika memberi persembahan. Amin. Saya di Bekasi itu ada jiwa baru, sampai sekarang lo gak berubah-berubah, sudah diajarin. Kalau beri persembahan tuh dia berdiri di situ, ini kotaknya dilempar. Wah keren ini. Dilempar. Sudah dikasih pakai envelope juga, tetapi ini. Terus sekali waktu ada ibu-ibu sudah tua, dia temuin saya, Pak Ishak, Bapak Gembala, minta maaf, kenapa? Saya tadi keliru ngasih persembahan. Kok bisa? Maunya ngasih 5.000, ternyata yang saya masukkan 100. Terus masuknya tante gimana? Boleh gak kembali? Oh boleh, tak panggil bendaharanya. Bendahara, susu. Jadi baru kali ini loh ada persembahan susu, ya kan? Ayo hormat loh, kalau memberi persembahan apalagi kita pelayan harus penuh hormat. Boleh katakan amin? Ya, karena ini kepercayaan Tuhan loh. Gitu. Terus berikutnya yang keberapa? Sedekahnya harus benar. Ya. Sekali waktu di Bekasi ada tukang ngamen di depan gereja. Anak pendeta tiga-tiganya denger lagunya dengan tekun sampai selesai. Itu pengamen nyanyinya kenceng banget. Barangkali di sana ada jawabnya. Begitu selesai nyanyi ternyata anak pendeta itu jawab begini. Maaf ya bang. Pengamennya langsung jawab juga. Iya Nyonya Herodes. Ini selesai ya kan. Makanya hati-hati loh. Kita itu sedekah. Boleh katakan amin? Iya. Saya kemarin melayani di satu gereja. Dan puasa ini mereka bikin takjil gratis. Oh di Kediri. Ya. Oh bukan di Jombang. Bikin takjil gratis. Orang GPDI takjil gratis 1.000 dos. Gak apa-apa kita itu memberi harus. Kenapa? Karena yang kita tabur pasti kita tuai. Boleh katakan amin? Terus kemudian berikutnya supaya keuanganmu benar bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, sedekahnya harus benar, terus kemudian belanjanya harus benar. Belanja yang benar itu gimana? Belilah yang harus dibeli, jangan membeli yang ingin dibeli. Saya ulangi sekali lagi. Belilah yang harus dibeli, jangan membeli yang ingin dibeli. Terus tanda kurung di bawahnya. Perusak terbesar keuangan kita adalah keinginan kita sendiri. Nah gitu. Amin. Terakhir, tidak boleh pelit, juga tidak boleh boros. Artinya seimbang. Dan percayalah orang pelit itu sekali waktu pasti kena batunya. Yang pelit katakan amin.
Sekali waktu ada 3 pemuda di satu kebun. Satu pemuda pelit banget, pelit, baik, putra wali, Gambir Blitar. Tiba-tiba ada duren jatuh. Pas di depannya si pelit tadi langsung dibawa minggir, dinikmati sendiri. Temennya yang 2 dibiarin aja kelayapan kemana-mana. Tiba-tiba ada laler banyak. Terus dia cari-cari, kenapa ada laler? Oh ternyata di sini ada kotoran manusia. Dia nggak pergi juga, cuman kotoran manusia dicolek begini, terus diangkat begini, supaya lalernya ke sini, ya kan? Terus makan dia. Begitu selesai makan, dia lupa kalau ini bukan duren. Walaupun mirip duren, ya kan? Begitu dicaplok ternyata tai betul, ya kan? Orang pelit pasti kena batunya. Terus kemudian yang terakhir tentang keuangan, usahakan menabung. Terus yang paling terakhir, utang. Kalau utang harus punya spirit untuk membayar. Tapi kalau ngutangi punya spirit nggak dibayar nggak apa-apa. Nah itu harusnya gitu. Ini kelihatannya remeh Bapak Ibu, tapi Anda akan dipercaya hal-hal yang lebih penting daripada uang kalau Anda benar dengan uang. Jadi mulai sekarang mari kita benar dengan uang kita. Boleh katakan amin? Terus orang yang setia itu biasanya begini sifatnya orang setia. Ayo kita tulis ya. Tanda-tanda orang setia itu ya. Orang setia itu 1, tekun. Berani memulai, berani mengerjakan sampai selesai. Nah itu orang-orang setia. Jadi enggak setengah jalan. 1, tekun ya. Berani memulai, berani mengerjakan, berani menyelesaikan. Tidak meninggalkan PR yang belum selesai. Orang setia itu. Terus yang kedua orang setia itu sabar ya kan. Sabar dalam proses, lewat proses pun dia tetap setia. Dia tetap tekun, dia tetap menjalani. Boleh katakan amin? Terus kemudian tanggung jawab. Orang setia itu pasti bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari hal-hal kecil tadi itu. Terus kemudian berikutnya rela dengan proses. Dia tidak menggerutu ketika diprotes, dia tetap bersyukur dalam proses itu. Boleh katakan amin. Lalu kemudian setia terhadap pasangan. Nah itu orang yang gak punya setia itu tidak akan numbuh karakter yang lain juga. Lalu kemudian setia dengan kawan. Biasanya gitu kalau punya komunitas ya awet ya panjang gitu. Terus kemudian terakhir setia kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Itu ya. Dan biasanya orang setia itu ya kalau datang ibadah begitu nggak pernah terlambat. Terus duduknya di bangku itu gitu nggak pernah pindah-pindah biasanya gitu. Nah itu ya kan. Yang setia itu biasanya orang hijau ya. Dan tahan uji orang hijau itu ya kan. Gitu ya oke. Terus kemudian yang ketiga jujur. Nah jujur. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 128. Jujur ya. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Nah Daud ini membenci dusta tapi dia suka dengan yang jujur karena dia sendiri jujur. Boleh katakan amin? Nah kejujuran itu saudara, kejujuran itu seperti kalau tadi rendah hati itu ibu dari semua karakter, setia itu batu penjuru karakter, rendah hati itu dasar dari semua karakter, setia adalah batu penjuru karakter. Nah jujur itu seperti perekat. Nah, gitu. Jujur kan sama dengan bersih, tulus, ya apa adanya. Gak basa-basi, apa di depan begitu juga di belakang. Nah saya dengan istri saya ya sebelum kami nikah lama prosesnya. Dan intinya saya pengen pokoknya kita belak-belakan jujur apa adanya. Karena saya kasih gambaran orang mau nambal ban kalau dulu kan dibersihin dulu. Baru dikasih lem direkatkan pasti lekat. Kalau ada kotoran pasti gak melekat. Kalau ada dosa pasti tidak akan melekat. Nah jujur terbuka pasti bisa merekat. Boleh katakan amin? Ya, orang basa-basi ngomong di belakang dan munafik itu tidak akan bisa melekat satu dengan yang lain. Supaya tim kita bisa melekat satu dengan yang lain. Kita nggak boleh munafik,
harus jujur. Dan orang jujur itu cenderung sehat. Kenapa? Oh belak-belakan kok. Tapi biasanya orang di sebelahnya yang bermasalah. Nah gitu. Nah itu sebabnya ayo kita belajar belak-belakan, kita berani jujur. Kalau lagi ada ganjelan sama orang ya diselesaikan gitu ya kan. Kan lebih mudah begitu. Supaya apa? Semuanya bisa menjadi satu tim unity yang kuat dan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala sebentar untuk sesi ini. Kita merenungkan firman hari ini. Yuk musik. Saya ingin nyanyi satu pujian bersama Bapak Ibu. Selama hamba masih bernafas, hamba